Kembali kita ada dalam program From Above ini. Kita sedang mengeksposisi kitab Rut, saudara. Ini adalah seri yang keempat. Jadi kalau saudara belum mengikutinya, baru tersambung dengan kami di seri keempat ini, adalah baik kalau kau terlebih dahulu melihat seri pertama, seri kedua, seri ketiganya dari eksposisi Rut ini, atau tafsir saya soal Rut ini, sehingga kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap begitu ya. Dan kita sebelum mulai, kita doa dulu sebentar untuk Tuhan, supaya kita masing-masing diberkati Tuhan ya. Bapak, bicara kepada kami, berkati kami, sehingga apa yang kami dengarkan, kami lihat dalam program ini, kami bisa pahami, kami bisa mengerti, dan kami bisa mengekspresikannya dalam kehidupan kami di depan nanti. Haleluya, kami percaya Kau berkati kami. Amin. Kita sudah ngebahas di episode pertama soal Moab. Kita sudah ngebahas di episode kedua soal bagaimana Elimelek dan Naomi melakukan blunder, sehingga akhirnya mereka habis. Naomi habis. Tapi Alkitab katakan Naomi mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya, nanti akan kita bahas. Dan minggu lalu kita ngebahas soal Rut, yang orang kafir, punya latar belakang yang gak bagus, tapi dia akhirnya jatuh cinta sama Tuhan. Dan akhirnya lebih memilih ikut Naomi, mertuanya, untuk kembali ke Bethlehem Yehuda dan meninggalkan masa lalunya, termasuk orang tuanya yang mestinya bisa menjamin hidupnya. Dia tinggalkan semua itu. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Tapi sebenarnya, menurut penafsiran saya di episode yang lalu, dia gak mau jauh dari Tuhan. Karena di tengah keluarga Naomi, meskipun agama mereka tidak terlalu keren, iman mereka kepada Tuhan tidak terlalu keren, karena mereka mungkin pernah merasakan sakit hati dan marah kepada Tuhan, sehingga dengan mudahnya meninggalkan tanah perjanjian. Tapi biar bagaimanapun, mereka adalah orang Israel yang tidak akan menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala. Dan di tengah masuknya Rut ke tengah keluarga Israel yang menyembah Elohim Adonai ini, Rut jatuh cinta. Dan bahkan menurut saya, imannya bisa lebih luar biasa dari iman suaminya Mahlon, dan bahkan iman dari mertuanya Elimelek dan Naomi. Nah, kita akan ngebahas saat ini ya, kisah soal Rut ya. Setelah dia ikut Naomi, gak mau tinggalkan Tuhan, bagaimana Tuhan akhirnya memberkati si Rut ini, dan tentu akhirnya memberkati Naomi. Coba kita buka, saudara, Rut pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Jadi kita buka Rut yang pasal pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan baca buat saudara. Rut pasal pertama ayat 18 sampai 22 sudah muncul bersama saya. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Berjalan dari Moab sampai Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Mereka pulang, Naomi yang bawa menantu Moabnya namanya Rut ke Bethlehem saat permulaan musim menuai jelai. Mereka tinggalkan, Naomi tinggalkan Bethlehem karena kekeringan, kelaparan. Dia kembali ke Bethlehem saat menuai, saat panen jelai. Artinya apa? Itu yang saya katakan berkali-kali, saudara.
bahwa Tuhan tuh gak akan jahat sama kita. Rancangannya bukan kecelakaan. Andai kata ada masalah yang kita hadapi sekarang, seperti Naomi dan orang Israel di zamannya mengalami kekeringan, kelaparan. Tapi dengarkan saya, Tuhan itu gak akan tega membuat kita sampai tergeletak. Kita bisa jatuh, kata Tuhan, karena kebodohan, karena kesalahan. Tapi kalau kita kembali kepadanya, gak akan pernah kita sampai dibiarkannya tergeletak. Naomi kembali ketika Bethlehem panen jelai. Dan ketika sampai di Bethlehem, Alkitab yang kita baca tadi apa? Seluruh kota itu gempar. Saudara bertanya-tanya nggak? Pernah nggak bertanya-tanya kenapa gempar? Apakah gempar karena Naomi kembali? Oh, siapa Naomi, saudara? Naomi bukan raja. Kalau bagi saya gempar, kalau kau sudah mengikuti episode yang pertama, episode yang kedua, episode yang ketiga kemarin, saudara. Naomi itu ketika pergi, seperti yang kita baca tadi, pergi dengan kekayaan. Dia orang kaya raya, suaminya kaya raya, tinggal di Bethlehem, mungkin salah satu orang terkaya di Bethlehem. Jadi ketika mereka pergi, orang Bethlehem pasti melihat, wah, mentang-mentang kaya, dia bisa dengan mudahnya tinggalkan Bethlehem yang lagi kekeringan, kelaparan untuk pergi ke Moab, katanya. Mentang-mentang kaya, enak ya. Orang kaya itu sekeluarga diboyong untuk menetap di negeri asing. Jadi bahan bicaraan. Ada keluarga kaya raya yang tinggalkan Bethlehem. Keluarganya dipimpin oleh kepala keluarga yang namanya Elimelek. Istrinya namanya Naomi. Ketika Naomi pulang, gempar juga. Gempar lagi. Kenapa gempar? Karena Naomi pulang dengan kemiskinan, dengan tangan hampa, Alkitab katakan. Nggak ada lagi suami, nggak ada lagi anak, nggak ada iring-iringan harta benda. Seperti layaknya ketika dia keluar dari Bethlehem, diiringi harta benda dan tentu budak-budak yang menjaga kawanan kambing domba, onta, dan juga emas perak mereka. Dan kereta kuda mereka, onta mereka. Alkitab katakan tadi ironis, Naomi kembali ke Bethlehem dari Moab dengan Ruth, dengan berjalan kaki. Perempuan tua berjalan kaki melintasi padang gurun dari Moab menuju ke Bethlehem. Itu sesuatu yang sangat menunjukkan Naomi miskin, susah. Saya berani jamin, meskipun Alkitab saya nggak mengatakan, ketika dia keluar dari Bethlehem, dia naik kereta. Anak-anaknya naik kereta. Bahkan bukan cuma mereka yang keluarga naik kereta. Budak-budak perempuan mereka pun naik kereta karena mereka kaya. Pulang dengan jalan kaki. Maka gemparlah. Lah, kamu kan yang kemarin 10 tahun yang lalu kurang lebih, belasan tahun yang lalu kurang lebih tinggalkan Bethlehem dengan kekayaan itu. Kamu Naomi kah? Kamu kesukaan Tuhan kah? Naomi bilang, jangan panggil aku kesukaan Tuhan, panggil aku marah, panggil aku pahit. Karena aku pergi dengan tangan, dengan segala yang kupunya, kembali dengan tangan hampa. Yang saya mau katakan, saudara, situasi yang Naomi dapatkan ketika kembali ke Bethlehem, situasi yang berat. Dan Ruth mengalami hal yang lebih berat lagi. Karena Ruth adalah bangsa kafir, bangsa Moab, yang dicap sama orang Israel bangsa yang dikutuk, musuh mereka. Ruth ikut ke Bethlehem dari Naomi yang tidak punya apa-apa lagi, yang ketika mereka datang jadi bahan pergunjingan. Saudara, jadi Ruth ini benar-benar dalam situasi yang jauh lebih menderita kalau bagi saya dibandingkan Naomi. Ya, tapi Alkitab katakan, Ruth bukanlah perempuan yang cengeng. Ruth bukanlah perempuan yang memble. Ruth adalah perempuan yang tough, yang kuat, yang strong, saudara. Saya yakin dia tampilan fisiknya cantik, molek tubuhnya. Karena gak mungkin Mahlon, si anak orang kaya ini, menikahi perempuan yang jelek, yang tidak elok, tidak molek badannya. Ruth cantik. Tapi perempuan cantik yang menjadi janda muda, janda kembang ini, ketika dia ada di negeri asing, di kampung halaman mertuanya, dia tidak kenal siapa-siapa. Di Bethlehem hanya dia kenal Naomi, mertuanya. Tidak lain, tidak bukan. Dia tidak mau menjadi perempuan yang cengeng karena hal itu.
Apa yang dilakukan Rut? Ini yang saya katakan, berkat, anugerah, kehebatan itu harus diperjuangkan juga, saudara. Orang yang malas, orang yang tidak punya passion, tidak punya gairah dalam hidup, yang menjalani hidup hanya sekedar yang penting gue bisa hidup aja lah, gak akan mungkin jadi orang yang berhasil dan berdampak. Manusia Kristen harus menjadi manusia yang berdampak. Dan hari ini kita belajar dari Rut, yang ironisnya bukan perempuan percaya asalnya. Dia kafir asalnya, tapi jatuh cinta sama Tuhan dan akhirnya mau menjadi perempuan yang berubah. Apa yang bisa kita pelajari dari Rut? Kita buka Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita munculkan, oke? Rut pasal 2 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, Rut itu ikut ke Bethlehem karena Naomi. Mestinya Naomi yang bertanggung jawab atas kehidup dan keselamatannya Rut ini. Karena baik Naomi dan Rut sadar, si Rut ini di Bethlehem tidak kenal siapa-siapa. Tapi Alkitab kita katakan, ketika sampai di sana, ketika bersamaan dengan musim menuai jelai, Rut berinisiatif bekerja. Dia tidak disuruh sama Naomi, saudara. Dan saya yakin Naomi juga tidak sampai hati menyuruh menantu cantiknya ini yang belum kenal siapa-siapa untuk bekerja. Bagaimana mungkin Naomi tega perempuan yang molek ini, menantunya yang molek dan cantik ini, yang kulitnya halus ini, harus bekerja kasar menjadi buruh untuk memungut jelai agar mereka bisa hidup. Saya yakin Naomi sejahat-jahatnya mertua ini tidak akan berpikiran seperti itu. Tapi Rut berkata kepada Naomi, inisiatif ada dari Rut. Dia mau menghidupi dirinya sendiri sekaligus menghidupi mertuanya di negeri asing itu. Mimpinya jadi istri orang kaya. Mungkin memang dia juga berasal dari orang kaya. Mungkin dia dididik hanya tinggal tunjuk, aku mau itu, aku mau ini, dan semua dayang-dayangnya melayani. Ketika dia menjadi istri Mahlon, mungkin suaminya Mahlon sebelum mati begitu memanjakan istrinya ini dengan memberikan yang terbaik yang dia bisa beri. Tapi di negeri asing ketika si Rut sudah menjadi janda, dia bekerja kasar. Dia mau bekerja kasar. Inilah yang harus kita contoh dari Rut. Banyak orang Kristen terlalu manja. Bahkan banyak orang Kristen menafsirkan iman dengan tidak bertanggung jawab. Dia pikir yang penting beriman saja maka makanan akan muncul di meja makannya dengan ajaib. Dia pikir beriman saja maka rekeningnya di bank akan terisi dengan cara yang ajaib. Dia pikir beriman saja maka anak-anaknya bisa makan, bisa sekolah, bisa menggapai cita-citanya dengan cara yang benar-benar gak masuk logika. Yang kita pelajari dari Rut, dia beriman kepada Yahweh, Yehova. Buktinya dia tinggalkan Allahnya untuk menjadikan Allahnya Naomi, Allahnya, dengan cara mengekspresikan iman dengan bertanggung jawab atas dirinya dan orang yang disayanginya. Dia mau menanggalkan kehebatannya dengan bekerja kasar, memungut sisa-sisa butiran jelai. Jelai itu sejenis gandum kelas 3. Gandum itu adalah kelas yang bagus. Jelai adalah sejenis gandum, tapi yang kelas bawah. Mungkin kalau beras itu beras yang kualitas paling rendah, begitu saudara. Maka Naomi mengizinkan si Rut untuk bekerja karena niat Rut memang tulus. Tangannya yang halus itu
yang habis manikur pedikur itu, dia izinkan untuk mengais butiran-butiran jelai yang jatuh di pasir, di debu itu. Dia biarkan kulitnya yang putih bersih karena mandi susu setiap hari tersengat sinar matahari wilayah Timur Tengah yang panas. Dia kerjakan itu. Itu yang membuat dia nantinya diberkati. Yang kedua, ia bertanggung jawab atas mertuanya. Itu yang saya pelajari. Dia mau menghidupi mertuanya. Dia tidak mau tinggal diam. Dia juga tahu, dia sadar, dia bisa membaca keadaan mertuaku udah tua, gak punya apa-apa. Dia mungkin bisa hidup dari keluarga besarnya yang masih hidup. Tapi aku lihat diejek, pandangan sinis kepada mertuaku. Aku gak tega mertuaku harus ngemis untuk dia bisa makan dan menghidupiku dari orang-orang yang menganggap remeh mertuaku saat ini. Karena dia datang kembali pulang dengan tidak punya apa-apa. Ruth bertanggung jawab. Padahal Naomi itu hanya mertua yang sebenarnya hubungannya selesai ketika suaminya, anak Naomi, Mahlon, mati. Bukankah begitu kebanyakan orang-orang di sini? Ya, coba perhatikan baik-baik. Ada pasangan suami istri yang menikah muda, ya. Kemudian gak lama pasangannya ketika usia pernikahan belum berapa lama mati karena banyak hal Tuhan izinkan. Terus pasangan yang ditinggalkan yang masih hidup ini akhirnya ketemu jodoh, menikah lagi dalam iman Kristen gak apa-apa. Karena perceraian, karena cerai mati itu sah, jadi boleh menikah lagi. Tapi pasangan yang akhirnya menemukan jodoh dan menikah kembali ini begitu mudahnya melupakan keluarga dari mantan suaminya yang sudah mati itu. Tentu mungkin menjaga perasaan suaminya yang sekarang, tapi benar-benar dilupakan. Seolah-olah gak ada lagi hubungan yang pernah terjadi antara mertua dengan dirinya, ipar dengan dirinya, kebersamaan dengan mantan suami yang sudah mati, dengan keluarga besarnya yang sudah dia rasakan selama bertahun-tahun. Seolah-olah mudah ditip-ek begitu. Tapi Ruth tidak demikian. Dia bertanggung jawab atas Naomi. Kalau bagi saya, kalau kau dengar khotbah saya dalam program ini di minggu lalu, karena dia sudah mengalami Tuhan. Tuhanlah yang merubah dia, membentuk dia, sehingga bisa mencintai mertuanya, karena dia sudah mengalami Tuhan. Ruth bertanggung jawab kepada mertuanya. Dengarkan saya, apa yang kau tabur, apa yang kau perbuat baik kepada orang lain, itu yang kau tuai nanti. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Ruth diberkati Tuhan. Yang ketiga, Ruth pasal 2, ayat 6-7, saya baca buat saudara. Ruth pasal yang ke-2 ayat 6-7. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ruth akhirnya dituntun Tuhan datang ke ladang yang mau panen jelai itu yang dimiliki oleh Boas, yang masih menjadi kerabat dari Elimelek, mertua laki-lakinya yang sudah mati. Boas akhirnya jatuh kasih, ya, melihat Ruth, ya, sehingga dia panggil Ruth, kamu gak usah ke ladang lain, kerja di sini saja. Belum jatuh cinta si Boas, tapi baru berempati, baru bersimpati. Karena dia pasti mendengar bagaimana si Ruth ini. Dan pasti dengan matanya dia bisa melihat bagaimana cantiknya, bagaimana moleknya Ruth. Dimana dengan tubuh yang cantik dan molek itu dia mau bekerja untuk menghidupi dirinya dan mertuanya, yang notabene masih kerabat dengan dirinya. Maka Boas bilang, gak usah kerja di tempat lain, kamu ikuti aja pengerja-pengerja perempuan itu, ya. Aku sudah pesan, kasih perintah sama mandorku, agar semua budak-budakku dan pengerja-pengerja laki-laki gak boleh ganggu kamu. Karena Boas tahu, dengan cantiknya si Ruth, dengan moleknya tubuhnya, akan menjadi magnet begitu bagi laki-laki lain, pengerja-pengerjanya. Boas sudah melarang. Dan dia bilang sama Ruth, kalau kau haus, itu minum di tempayan-tempayan itu. Gak usah cedok, nanti pekerja-pekerjaku akan menyedok air untuk kamu. Aku sudah pesankan itu. Dikasih kesempatan. Dan Ruth mengambil kesempatan itu dengan luar biasa. Apa yang dilakukan Ruth? Kita baca ayat 17, ayat 18. Masih di Ruth pasal 2, ayat 17-18. Sama-sama saya ya, kita baca. 3, 1, ya. Ayat
17-18. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Rut bekerja dari pagi hingga petang. Dia memungut atau mengirik yang dipungutnya itu. Dia pungut, kemudian dikirik gitu ya, dipisahkan antara batang dan butiran-butiran jelai. Setelah butiran jelai dikiriknya, dia dapatkan 1 eva banyaknya atau beratnya. 1 eva itu berapa? Dikonversi di ukuran berat yang ada di 2021 di Indonesia, 1 eva itu kurang lebih 36 liter. 36 liter itu, kalau ibu bapak susah ngebayanginnya, kurang lebih 2 galon aqua. Karena yang saya tahu 1 galon aqua itu kurang lebih 19 liter. Jadi 2 galon aqua itu beratnya butiran jelai yang dikumpulkan Rut dari pagi hingga petang. Artinya apa? Meskipun dikasih kemudahan oleh Boas, Rut itu kerja keras, gak berhenti. Karena 2 galon aqua itu besar sekali, saudara. Berat sekali. Saya aja gak mampu dengan 2 tangan saya dan dengan kekuatan saya mengangkat 2 galon aqua. Ya, kalau dibantu, ditaruh di kiri dulu, taruh di kanan dulu, mungkin saya masih bisa, tapi dengan tertaki-taki. Dan itu pasti tidak berapa lama, karena berat sekali. 36 liter itu. Rut menggotongnya dari ladangnya Boas sampai ke rumah mertuanya. Dia bekerja keras karena dia bertanggung jawab atas hidupnya dan keluarganya. Apalagi yang bisa kita pelajari yang keempat dari Rut? Rut pasal 3 ayat 1-5. Rut pasal yang ketiga ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Muncul ya bersama saya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Saudara, perintah, kalau kita mau baca jujur ya, perintahnya Naomi ini adalah sebenarnya ya politik, alatnya politiknya Naomi. Naomi tahu bahwa menantunya ini cantik, menantunya ini bertanggung jawab, menantunya ini mengasihi dirinya. Mungkin Naomi malu, saudara, karena mestinya dia yang menghidupi Rut, tapi malah sebaliknya, Rut yang tidak kenal siapa-siapa yang menghidupi dirinya. Maka karena dia merasakan semua yang cinta yang Rut berikan kepadanya, dia juga mencintai Rut dengan luar biasa. Mungkin dalam hatinya dia bilang, "Aku sudah tua, sebentar lagi aku mati. Kalau aku mati, gimana nasibnya si Rut ini? Mau kembali ke Moab dia tentu susah. Ya, kalau di sini dia sama siapa?" Dia panggil Rut sini. "Bukankah Boas itu adalah kerabat kita? Orang yang bisa menjadi juru selamat bagi dirimu dan kita dan aku, karena dia kerabat Elimelek. Maka lakukan ini." Yang dikasih perintah itu tentu sesuatu yang nggak lazim, ya. Ada unsur politik di sini. Nanti malam-malam datang ya ke tempat pengirikannya Boas. Tapi jangan sampai ketahuan dia. Jangan juga kau muncul ketika dia belum makan, dia belum minum. Kalau dia sudah makan, dia sudah minum, dia kenyang, dia mau tidur, perhatikan di mana dia tidur. Kalau dia tidur, singkap itu selimut yang menutupi kakinya dan kau tidur di situ. Nanti lihat apa yang terjadi atasmu yang dilakukan Boas. Dan Rut melakukan hal itu. Yang saya mau garis bawahi, dia hormat dan taat sama Naomi, mertuanya ini, layaknya orang tuanya. Bagaimana kita? Bagaimana ibu bapak yang punya mertua? Sudahkah menjadikan mertuamu seperti orang tua kandungmu sendiri? Rut melakukan hal itu
ibu bapak. Mertua bukan saja disokong hidupnya oleh dirinya, dia bekerja bagi mertuanya, dia mencintai mertuanya. Tapi bukan berarti habis itu dia merasa, lo yang hidupin kan gua ya. Enggak. Dia tetap taat dan tunduk sama apa yang diminta oleh mertuanya. Dan Rut menjadi orang yang luar biasa. Rut menjadi orang yang luar biasa. Ya. Akhirnya Tuhan melihat itu. Yang tadinya mungkin Tuhan mengabaikan perempuan kafir dari Moab ini, akhirnya Tuhan melihat itu. Sebab apa yang dilakukan Rut adalah apa yang diperintahkan Tuhan harus dikerjakan oleh bangsa pilihannya. Bertanggung jawab atas hidupnya. Benar gak saudara? Bertanggung jawab atas orang di sekitarnya, ya. Kerja keras, punya iman yang luar biasa, taat sama orang tua, hormat sama orang tua. Bukankah itu bagian dari hukum perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan itu? Dan itu dikerjakan oleh orang kafir, perempuan kafir yang namanya Rut ini. Bagaimana Tuhan tidak bisa memalingkan wajahnya pada dia? Tuhan akhirnya melihat Rut, mencintai Rut, dan cintanya kepada Rut diekspresikannya lewat Boas, saudara. Apa yang terjadi? Kita baca, saudara ya. Ayat yang Rut pasal pertama, ayat 8 sampai 16. Saya baca ya. Ayat 8 sampai 16. Panjang nih, kita baca saja. Sama-sama saya, 3-1 ya. Rut pasal pertama, maafkan saya. Rut pasal kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian. Rut pasal 2, ayat 8 sampai 16. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu malam, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya yakin Boas memperlakukan Rut seperti ini bukan karena love at first sight, saudara, cinta dalam pandangan pertama, enggak. Boas melakukan hal ini karena Tuhan yang tidak bisa menahan dirinya untuk memberkati perempuan kafir yang namanya Rut ini. Dan apa yang seterusnya terjadi, saudara? Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 18. Agak panjang lagi, saya baca buat saudara. Rut pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membandingkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbalinglah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu.
karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah perempuan mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Kekasih Tuhan, Alkitab kita katakan, karena Rut melakukan hal-hal yang hebat tadi, dia mau juga dengar masukan nasihat dari mertuanya. Maka Boas akhirnya dapat merasakan bagaimana perempuan cantik yang namanya Rut ini. Bahkan terekspresi dari mulutnya Boas, sekarang aku tahu bahwa kasihmu itu lebih daripada yang kau tunjukkan yang pertama kemarin ketika kau datang untuk bekerja menghidupi mertuamu. Aku bahkan tahu sekarang bahwa kau ini perempuan yang baik-baik. Dengan tubuhmu, dengan kemolekanmu, kau tidak mengejar laki-laki muda yang kaya maupun yang miskin. Engkau tidak seperti itu. Kau tidak seperti janda-janda yang lainnya. Boas akhirnya mulai buka hati buat Rut. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca kisah berikutnya, Boas menikahi Rut. Yang saya mau katakan di sini, Rut yang datang mungkin hanya sekedar ingin menjaga mertua dan lebih intim dengan Tuhan. Akhirnya diberkati Tuhan luar biasa. Dia tidak mengalami kelaparan, dia tidak mengalami kesendirian, dia tidak mengalami kesusahan di Bethlehem itu. Dia bisa menghidupi bahkan mertuanya. Dan bahkan dia bertemu dengan suami dan laki-laki yang jadi pelindungnya di sepanjang sisa hidupnya. Semua karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Rut. Imanmu harus disertai lewat perbuatan. Bukan berarti Tuhan tidak Tuhan harus melihat perbuatanmu, enggak. Isi hati kita pun Tuhan bisa tahu. Tapi isi hati kita yang benar pasti akan mengekspresikan tindak tanduk kita yang benar juga. Dan kalau itu bisa kau tunjukkan dan kau lakukan secara secara alami seperti Rut, maka Tuhan tidak akan menahan-nahan berkat yang akan diberikannya padamu. Rut dipulihkan Tuhan luar biasa. Rut diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya kalau kau lakukan itu, kau dan aku pasti akan diberkati. Kita teruskan program ini soal eksposisi Rut ini di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.